Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Septian Sarugbi dari kelas K321 MNR dengan nomor induk mahasiswa 11211695. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait materi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Eva Maipa Handayani STMM. Kali ini saya akan menjelaskan serta memaparkan terkait konsep perusahaan saya, kemudian visi misi perusahaan, analisis SWOT, dan menyusun strategi dari sebuah perusahaan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada profil mahasiswa, yaitu terkait data diri saya, kemudian nama saya Firman Septian Sarugbi dari kelas K321 MNR dengan nomor induk mahasiswa 11211695. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke konsep perusahaan. Jadi, sebuah perusahaan adalah entitas bisnis yang memiliki tujuan untuk memproduksi barang atau jasa dan menjualnya kepada pelanggan atau konsumen. Konsep perusahaan ini meliputi segala aspek terkait manajemen, kemudian pemasaran, keuangan, serta sumber daya manusia itu sendiri. Nah, di sini ada definisi perusahaan. Yang pertama, di sini ada definisi yang jelas atau pengertian yang jelas. Di sini didefinisikan perusahaan merujuk pada struktur hukum yang memungkinkan entitas bisnis untuk beroperasi secara independen. Ini mencakup persyaratan pendirian, kemudian kepemilikan, dan tanggung jawab hukum. Nah, untuk etika bisnis yang ditekankan, di sini didefinisikan yang tepat serta mencakup prinsip dan nilai-nilai yang menjadi landasan bagi kelangsungan bisnis, termasuk pertanggungjawaban sosial dan keberlanjutan dari sebuah perusahaan. Selanjutnya di sini ada tujuan perusahaan. Di sini ada dua, saya mengambil dua tujuan. Yang pertama ini menjadi terdepan di industri. Nah, tujuan perusahaan ini sudah diharuskan itu mencakup aspirasi untuk menjadi pemimpin industri, menonjol dan dalam inovasi, serta memberikan nilai yang tak terbanding atau tak tertandingi kepada pelanggan. Nah, itu tadi menjadi sebuah tujuan atau salah satu tujuan yang ingin saya wujudkan. Yang pertama ini menjadikan sebuah perusahaan saya terdepan di sebuah industri. Dan yang kedua, di sini ada pengembangan karyawan. Nah, yang kedua ini yaitu menciptakan keuangan atau menciptakan keunggulan kompetitif dalam mengembangkan karyawan melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan. Nah, selanjutnya di sini ada visi dan misi perusahaan. Visi yang inspiratif. Jadi, visi perusahaan ini harus memotivasi dan ilhami gitu, menentukan arah jangka panjang dan memberikan gambaran mengenai impian yang ingin dicapai. Tentunya visi perusahaan saya adalah menjadi seorang pelopor inovasi industri dan teknologi yang memberdayakan masyarakat global untuk mencapai potensi maksimal mereka. Nah, tadi mengenai visi perusahaan, sekarang misi yang jelas atau misi dari perusahaan. Nih, yang pertama, ini mendorong keberlanjutan melalui praktik bisnis yang ramah lingkungan dan sosial. Kedua, memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa melalui produk inovatif dan layanan. Untuk yang ketiga, ini memberikan produk yang berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, untuk yang terakhir, misinya itu kita akan memberikan nilai tambah
bagi investor dalam pertumbuhan bisnis yang konsisten dan keberlanjutan. Nah, itu tadi visi dan misi dari perusahaan yang akan saya kembangkan. Kemudian selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu internal, faktor yang menguntungkan nih bisa jadi. Terus kelemahannya ini internal, faktor yang merugikan, serta peluangnya itu adalah dari faktor-faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan. Dan untuk ancaman, di sini ada faktor-faktor eksternal yang bisa merugikan. Nah, strength atau kelebihan, yang pertama di sini ada kelebihannya inovatif. Inovatif ini yaitu kemampuan untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang unggul. Jadi, saya untuk mengembangkan perusahaan ini menjadikan kelebihan yang inovatif untuk terus mengembangkan produk layanan yang unggul dan banyak dicintai serta banyak disukai oleh para konsumen. Yang kedua di sini ada pemimpin pasar. Apa sih yang dimaksud dengan pemimpin pasar? Jadi, kelebihan ini terkait pemimpin pasar yaitu memiliki pangsa pasar yang kuat dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Nah, itu salah satu yang akan saya kembangkan dalam hal pemimpin pasar. Kemudian ada pengelolaan biaya. Nah, pengelolaan biaya yaitu mampu mengendalikan biaya operasional dengan efisien. Untuk weakness yaitu kelemahan. Nih, ini kelemahan yang pertama di sini ada ketergantungan pasar tertentu. Jadi kelemahan dalam merespon perubahan selera pasar dan ekonomi serta ketergantungan terhadap pelanggan atau produk tertentu. Ya, untuk kelemahannya itu yaitu ketergantungan pada pasar tertentu. Misal kita ketergantungan terhadap pelanggan atau suatu produk tertentu. Nah, itu bisa salah satu dan bisa menyebabkan kelemahan dari perusahaan yang akan kita kembangkan. Kemudian ada kualitas produk dan layanan. Jadi, kekurangan dalam kualitas serta keandalan atau layanan pelanggan serta keterlambatan dalam beradaptasi dengan inovasi sektor tertentu ini juga bisa menjadi salah satu penyebab kelemahan pada perusahaan yang akan kita kembangkan. Nah, kemudian opportunities atau peluang. Yang pertama di sini ada ekspansi global dan yang kedua ada inovasi teknologi. Kita bahas yang ekspansi global dulu. Yang pertama ini ekspansi global ya, yaitu peluang untuk memasuki pasar baru di luar negeri dan memperluas basis pelanggan. Nih di sini adalah peluang kita untuk memasuki sebuah pasar di luar negeri dan memperluas basis pelanggan di luar negeri tentunya. Nah, untuk yang kedua di sini ada inovasi teknologi. Jadi kemungkinan menggunakan teknologi baru dalam proses produksi atau pemasaran. Jadi kita akan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memasarkan dan memperkenalkan produk kita baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri melalui teknologi tersebut. Selanjutnya di sini ada threat, ancaman. Yang pertama ini ada perubahan regulasi dan kedua ini ketidakstabilan pasar. Nah, untuk yang pertama perubahan regulasi. Jadi, resiko dari perubahan kebijakan pemerintah atau regulasi industri ini bisa menyebabkan salah satu ancaman untuk perusahaan yang akan kita kembangkan. Nih, contohnya kita sudah memiliki perusahaan dengan struktur hukum, dengan lembaga hukum yang sebelumnya sudah menjadi tetap gitu. Tetapi ketika ada perubahan regulasi dari pemerintah, dari kebijakan suatu pemerintah, regulasi tersebut akan berbeda. Nah, ini bisa jadi akan menyebabkan salah satu ancaman untuk perusahaan yang akan kita kembangkan. Kemudian di sini ada ketidakstabilan pasar, itu ancaman dari fluktuasi pasar, termasuk persaingan yang meningkat dan perubahan tren konsumen. Jadi persaingan yang meningkat serta perubahan tren konsumen ini menjadikan ketidakstabilan pasar dan tentunya akan menjadi ancaman untuk kita dalam hal produk yang sama. Ketika ada pesaing kita dengan produk yang sama, ini memasarkan dengan harga yang murah kemudian tren yang lebih baik. Nah, itu bisa jadi salah satu ancaman
juga buat perusahaan kita. Nah, untuk yang terakhir di sini ada strategi perusahaan. Jadi, ketika strategi perusahaan yang akan saya ambil, yang pertama di sini ada pengembangan produk. Jadi, dalam hal pengembangan produk ini, kita akan menyempurnakan produk existing atau pengembangan produk baru sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Jadi, sudah seharusnya produk-produk yang sudah kita luncurkan, yang sudah kita keluarkan, kita akan kembangkan lagi menjadi sebuah produk yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya untuk bersaing di tren atau pasar-pasar tertentu. Nah, yang kedua, ada pemasaran berbasis data. Strategi pemasaran yang didasarkan pada analisis data dan perilaku konsumen. Ini bisa jadi salah satu strategi bagi perusahaan untuk memasarkan produknya lebih baik dan lebih unggul daripada sebelumnya. Yang ketiga ini ada aliansi strategis, yaitu bermitra dengan perusahaan lain untuk memperkuat posisi atau memperluas jaringan distribusi. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu strategi perusahaan, karena dengan aliansi strategi atau kita bermitra dengan perusahaan yang jauh lebih besar, misalnya kita akan memperkuat nih posisi serta memperluas jaringan distribusi untuk memasarkan produk-produk kita sehingga produk kita laku di pasaran. Nah, mungkin itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.